Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau sampai saat ini kita masih bisa beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Karena begitu besar pengorbanannya bagi kita sehingga kita semua boleh menerima anugerah keselamatan yang daripadanya. Buka hatimu, kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Betapa dalamnya kasih-Nya Tuhan bagi kita semuanya. Terima kasih ya Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Kami mau meninggikan dan mengagungkan nama-Mu. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Dalamnya kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku.
kami mau tetap menyembah-Mu ya Tuhan. Karena hanya Engkaulah satu-satunya Allah kami yang dahsyat dan luar biasa. Bapa kami yang mulia, Allah yang sangat mengerti setiap keberadaan kami. Oleh sebab itu kami mau bersorak-sorai, kami mau memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami mau memuji nama-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang layak terima pujian dan penyembahan kami. Oleh sebab itu kami mau bersuka cita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama yang mau bersorak-sorai katakan amin, haleluya. Saudara siap memuji Tuhan? Katakan haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dia kuat dan penuh kemuliaan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan. Amin. Kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Kami mau bersatu hati Tuhan. Satu hati kami nyatakan. Kerajaan-Mu kekal selamanya. Sama-sama katakan Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Katakan kuat dan penuh kemuliaan. Amin. Kami mau nyatakan suara kami hanya bagi-Mu Tuhan. Satu suara kami nyatakan. Kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Kami mau satukan hati kami Tuhan. Satu hati kami nyatakan. Kerajaan-Mu, amin, selamanya. Nyatakan hanya Dia. Amin. Atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan
percaya bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Haleluya. Hanya Tuhanlah kekuatan kita. Kaulah gunung batu kami Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu. Ya gunung batu. Amin. Keselamatan hanya padamu. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara. Kaulah menara. Dan kota. Siap bersyukur kepada Tuhan. Katakan ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya Tuhan. Amin. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Terima kasih Tuhan. Kami mau tetap percaya apapun musim kehidupan kami, Yesuslah kekuatan kami. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Kau gunung batu kami. Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Katakan dengan iman, Kaulah menaraku Tuhan. Kaulah menara. Oleh sebab itu kami mau bersyukur kepadamu. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pernah. Katakan lagi, ku mau selalu bersyukur. Oh, cintamu Tuhan tak pernah berubah. Takkan pernah. Hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi. Katakan kasih setiamu Tuhan. Oh, tak pernah pergi dariku. Kasih-Mu tak pergi dariku. Katakan terima kasih Tuhan. Kau tidak pernah menyerah bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk cintamu bagi kami Tuhan. Haleluya. Katakan haleluya. 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 Dahsyat Engkau Tuhan. Hanya di dalam Engkau ya Tuhan kami diberikan kemampuan. Hanya di dalam Engkau kekuatan kasih-Mu Tuhan kami sanggup bertahan Tuhan melewati semua ujian hidup ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau terus datang kepadamu Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan di dalam hadirat-Mu ada kekuatan baru Tuhan. Di dalam hadirat-Mu ada pemulihan ya Tuhan. Oh kami perlukan Engkau Tuhan. Kami perlukan Engkau Yesus. Katakan Bapa, kami mau datang kepadamu dan berserah kepadamu. Bapakku datang dan berserah. Ku nyatakan Kau yang berkuasa.
kebenaran-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kasih-Mu yang menguatkan kami, kasih-Mu yang menyempurnakan kami, firman-Mu yang memampukan kami untuk kami bertahan ya Tuhan melewati semuanya. Oleh sebab itu penuhi kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman adalah Engkau sendiri. Oleh sebab itu kami berikan tanah hati kami yang terbaik untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu yang akan meneguhkan kami, yang akan menguatkan kami, bahkan akan membebaskan kami. Kami sambut firman-Mu penuh dengan sukacita yang melimpah. Kami punya Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah iman. Mari kita angkat tangan kita sekali lagi. Kami percaya bahwa kekuatan hanya datang dari Tuhan. Engkau adalah harapan hidup kami ya Bapa. Ketika kami ada dalam bergumul, haleluya. Kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Mari kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan kita. Dia yang layak kita tinggikan, Dia yang layak kita agungkan, Dia yang layak kita masyurkan hari ini. Kami buka hati buat kebenaran firman. Bersabda dan berfirmanlah bagi kami. Yang percaya dan mau menerima firman Tuhan katakan amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Salam sejahtera dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Bagi Bapak Ibu yang ada di Zoom, yang ada di Facebook, saya mau berkata Tuhan itu baik bagi kita. Nah, coba saudara yang ada di rumah, bahkan yang ada di tempat ini, berikan salam kiri kanan, katakan sesuatu yang besar sedang terjadi dalam hidupmu. Ya. Nah, hari ini saya akan berbicara mengenai get ready, greater is coming. Coba sama-sama kita katakan, greater is coming. Sesuatu yang besar sedang terjadi dalam hidupmu. Dan saya yakin bahwa firman Tuhan itu adalah kekuatan bagi kita. Firman Tuhan adalah jaminan bagi kita. Kebanyakan orang percaya memiliki kerinduan untuk mengalami pekerjaan terbesar Tuhan di dalam dan melalui hidupnya. Amin, saudara. Dan ini merupakan satu statement yang sering kita alami, bahkan mungkin saudara sering dengar kepada sesama teman orang percaya yang bisa curhat kepada kita. Kalau kita ingin mengalami pekerjaan terbesar Tuhan melalui dan dalam hidup kita, berarti kita harus selalu terinspirasi oleh karena Tuhan. Amin. Nah, karena tema kita sepanjang bulan Juni dan Juli, inspire. Jadi inspirasi itu hanya datang dari Tuhan. Dan firman Tuhan minggu yang lalu sangat luar biasa oleh saudara Dr. Kevin yang menyampaikan. Dan hari ini saya mau katakan kepada engkau, kepada Bapak Ibu yang ada di rumah, bagi kita sekalian yang ada di tempat ini, bahwa kalau kita terinspirasi karena Tuhan, maka kita akan percaya sesuatu yang besar sedang terjadi dalam hidup kita. Amin. Saudara, amin gitu. Saudara yakin dan percaya bahwa kita akan mengalami mujizat dan kemuliaan Tuhan. Dan pertanyaannya, bagaimana untuk selalu terinspirasi melakukan kehendak Tuhan? Dan apakah kita bersedia melakukan apa yang diperlukan untuk melihat Tuhan bergerak di dalam kehidupan kita?
Tuhan bergerak di dalam pelayanan kita. Sekali lagi, get ready, greater is coming. Bersiaplah, sesuatu yang lebih besar sedang terjadi di dalam hidup kita. Kunci yang membuka sesuatu yang lebih baik akan menjadi bagian dalam hidup kita. Yang pertama adalah kita harus memiliki penyerahan mutlak hanya kepada Tuhan. Karena di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-21 di sana dikatakan bahwa sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu dan terimalah dengan lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwa kita. Berarti untuk mengalami hal yang baik menjadi bagian kita, Yakobus mengajarkan buanglah segala sesuatu yang kotor. Bahkan ayat 22 berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Coba sama-sama kita katakan, pelaku firman. Seperti apakah pelaku firman? Firman Tuhan sendiri katakan dalam Yakobus, pelaku firman itu adalah bukan hanya pendengar. Bukan hanya kita dengar saja, tetapi kita harus melakukan. Karena kalau hanya kita sebagai orang percaya menjadi pendengar saja, berarti kita, firman Tuhan katakan, sebab jika tidak demikian, artinya sebab jika kita tidak melakukan firman, firman Tuhan sendiri katakan, kamu menipu diri sendiri. Berarti untuk menjadi orang yang akan menerima hal-hal yang supernatural, hal-hal yang lebih baik dari hari kemarin, kita harus menyerahkan diri ini sepenuhnya kepada pribadi Yesus yang memiliki segala-galanya. Kalau kita menyerahkan hidup ini kepada Kristus, kepada yang empunya visi dan misi dalam hidup kita. Yakobus pasal 1 ayat 23 berkata, jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ayat 24 berkata, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau segera lupa bagaimana rupanya. Dengan kata lain bahwa kita harus menyerahkan sepenuhnya hidup ini, sehingga menyerahkan sepenuhnya hanya kepada Yesus. Artinya menyerah total kepada firman Tuhan, sehingga kita tidak dikatakan seperti firman Tuhan katakan tadi. Kita menipu diri sendiri. Kalau kita menyerahkan hidup ini atau totalitas hidup ini kepada Tuhan, maka kita akan mengakui bahwa keselamatan itu hanya datang dari Tuhan. Keselamatan itu hanya datang dari Dia. Karena apa? Dia yang telah mati dan berkorban di atas kayu salib demi saya dan demi dosa saudara. Sehingga kita mengalami hidup yang dimerdekakan. Karena kalau kita benar-benar hanya menyerahkan sepenuhnya hidup ini kepada Tuhan. Yakobus 1 ayat 25 berkata, barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang. Berarti kita menyadari bahwa hidup kita yang tadinya berada dalam penghukuman. Berarti kita berada di dalam satu kehidupan yang tidak bebas. Karena pengorbanan Yesus, maka kita dimerdekakan. Menjadi orang-orang yang bebas dari dosa. Kalau orang yang sudah dimerdekakan karena Kristus, dikatakan oleh firman, bukan hanya mendengar firman dan melupakannya, tetapi diingatkan supaya sungguh-sungguh melakukan. Coba saudara katakan, melakukan. Kalau kita melakukan firman, yang terjadi bahwa kita adalah orang yang berbahagia. Orang yang berbahagia itu identik dengan orang yang memiliki damai sejahtera.
Kalau orang yang berbahagia, dia akan selalu mau menyenangkan hati Tuhan. Nah, Paulus pernah berkata di dalam kitab Roma, dan ini adalah merupakan bukti penyembahan yang otentik. Ini adalah inspirasi yang difirmankan melalui Paulus kepada kita. Roma pasal 12 ayat yang pertama, kedua, dan ketiga. Sekali lagi saya katakan, ini adalah penyembahan yang otentik bagi kehidupan kekristenan. Apa artinya? Apa isi firmannya? Firman Tuhan katakan dalam ayat yang pertama. Roma pasal yang 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Mempersembahkan tubuh. Nah, yang saya katakan sebagai penyembahan yang otentik adalah mempersembahkan tubuh ini. Bahkan dikatakan jangan kamu menjadi serupa dengan dunia. Jadi hidup yang akan mengalami sesuatu yang lebih baik dari hari kemarin, berarti kita harus menjadi pelaku-pelaku firman. Orang yang melakukan firman adalah orang yang tidak seperti dunia ini. Orang yang melakukan firman adalah orang yang berbuah atau orang yang berubah oleh pembaharuan budinya. Sehingga dikatakan kamu dapat membedakan mana yang berkenan kepada Allah dan yang tidak berkenan kepada Allah. Mana yang sempurna. Dan inilah firman Tuhan. Tuhan mau kita adalah orang-orang yang mau memiliki kehidupan yang lebih baik dari hari kemarin. Amin. Saudara mau berkemenangan? Saudara mau mengalami Tuhan? Yang harus kita butuhkan adalah bersedia melakukan setiap firman Tuhan di dalam hidup kita. Keynote saya pada hari ini, seperti apakah hidup yang selalu terinspirasi untuk melakukan setiap perintah dan kehendak Tuhan. Sekali lagi, seperti apakah hidup yang selalu terinspirasi untuk melakukan setiap perintah dan kehendak Tuhan. Yang pertama, hidup yang terinspirasi untuk melakukan setiap perintah dan kehendak Tuhan adalah submit and obey the principle of the truth of God's word. Artinya adalah tunduk dan taat kepada prinsip kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu memiliki prinsip ilahi yang harus dilakukan oleh setiap orang percaya. Karena firman Tuhan fungsinya adalah untuk mengarahkan kita. Bahkan firman Tuhan sebagai hukum yang sempurna dan memerdekakan serta sebagai jalan kehidupan setiap umat manusia. Katakan amin. Haleluya. Yakobus pasal yang pertama ayat 25 yang saya katakan tadi. Barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, ia pasti bertekun di dalamnya. Haleluya. Karena saya katakan bahwa kalau kita tunduk dan taat kepada prinsip kebenaran firman Tuhan, kita pasti dimerdekakan oleh Tuhan. Atau dengan kata lain, kita pasti mengalami kebenaran. Dan kebenaran itu yang memerdekakan kita. Manusia yang tidak mau mengikuti, bahkan tidak mau taat kepada firman, berarti dia berada di dalam satu keadaan yang sangat tertekan. Sukacita akan jauh darinya. Damai sejahtera akan hilang dari hidupnya. Karena berada di dalam satu suasana kehidupan yang tidak dimerdekakan. Hidup merdeka adalah hidup yang bebas. Hidup merdeka adalah hidup yang berada dalam kebebasan tapi dalam kontrol Tuhan.
Besok Amerika akan mengadakan atau merayakan hari kemerdekaan, 4th of July. Dan itu sesuatu yang sangat membanggakan dan sangat menginspirasi kehidupan setiap orang Amerika. Karena mereka dibebaskan. Nah, kita harus juga bangga karena kita sudah dimerdekakan. Jadi orang yang dimerdekakan adalah orang yang submit and obey the principle of the truth of God's word. Orang yang selalu tunduk dan taat kepada prinsip kebenaran firman Tuhan. Katakan amin dulu. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan kita. Yesaya pasal yang ke-32. Yesaya 32 ayat 17. Nah, seperti firman Tuhan katakan, marilah kepadaku, minumlah air. Nah, inilah air kehidupan, saudara. Butuh air. Firman Tuhan adalah air kehidupan bagi setiap orang. Minta maaf, saya minum dulu. Setelah saya minum, wah rasa enak. Ketika kita minum setiap kebenaran, menikmati setiap kebenaran firman, maka ada kesegaran. Ya kan? Seperti saya minum air, ada kesegaran. Ketika saudara di luar panas, hangat, saudara butuh air es untuk mendinginkan tubuh ini. Nah, air kehidupan saudara membuat saudara jadi segar. Artinya ketika saudara minum air kehidupan, firman Tuhan akan menyembuhkan sakit penyakit saudara. Hidup yang lemah akan dikuatkan. Hidup yang tanpa pengharapan diberikan pengharapan. Oleh karena itu datanglah kepada Tuhan. Bagi kamu yang lemah, lesu, letih. Karena dia akan memberikan kelegaan. Amen. Yesaya 32 ayat 17 berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Nah, ini firman saudara. Kalau saudara berada dalam kebenaran, hidupmu dalam kebenaran, maka di situ akan tumbuh damai sejahtera. Itu prinsip. That's it, tidak ada yang lain. Kalau saudara berada dalam satu kehidupan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, berarti di situ tidak ada kebenaran. Di mana tidak ada kebenaran, akan selalu ada pertikaian. Ketika kebenaran itu muncul, maka dosa semakin ditekan. Ketika dosa dibiarkan, maka kebenaran itu hilang. Kalau kebenaran itu hilang, maka hidup kita akan berjalan tanpa arah. Coba saudara berjalan tanpa arah. Saudara akan nabrak kanan, nabrak kiri. Kaki saudara akan terantuk dan sangat menyakitkan. Coba saudara berjalan dalam kegelapan. Tidak ada terang. Di waktu malam, sudah gelap dan tidak ada terang di dalam rumah itu. Saudara akan senggol itu pintu, kaki saudara terantuk dan sangat sakit. Dan itu akan merugikan. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Berarti saat ini kita mau mengizinkan kebenaran datang dalam hidup kita, sehingga kita akan alami ketenangan dan ketentraman. Itu yang dikatakan Yesaya. Kalau kita hidup dalam kebenaran yang dijanjikan Tuhan, kita akan mengalami damai sejahtera. Damai sejahtera itu diakibatkan oleh kebenaran. Dan kebenaran itu akan menghasilkan ketenangan dan ketentraman yang kita akan alami setiap saat. Bahkan Rasul Paulus pernah mengungkapkan perkataan firman bahwa prinsip yang sangat indah yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya, oleh setiap anak Tuhan. 2 Korintus pasal 13 ayat yang ke-8. Apa yang dikatakan 2 Korintus 13 ayat 8? Karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran. Yang dapat kami perbuat adalah untuk kebenaran. Kebenaran ini
tertuju dan terarah kepada Yesus Kristus, pribadi Allah yang adalah kebenaran. Dan saya mau encourage kita, biarlah hati kita, hati nurani ini, setiap orang percaya diikat oleh kebenaran. Kalau kita dituntun oleh kebenaran, maka pengalaman Daniel yang memenangkan perjalanan hidupnya, walaupun ada orang lain yang coba-coba menghancurkannya, menghancurkan kejujurannya, menghancurkan ketulusannya, yang terjadi adalah kemenangan. Karena Daniel berada dalam kebenaran. Sekalipun diancam dengan hukuman masuk di dalam kandang singa yang lapar, saudara. Tapi Daniel karena ada dalam kebenaran, kebenaran itu yang memerdekakan. Dan kebenaran itu yang menyelamatkan. Mazmur pasal 119 ayat 30. Aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Ini perkataan Daud. Biarlah perkataan pemazmur ini menjadi seruan dan keputusan setiap orang percaya. Bahwa aku memilih jalan kebenaran. Kita mau pilih apa saat-saat ini, saudara? Mau memilih lebih memuaskan kehidupan daging kita, atau memilih untuk melakukan, untuk memilih jalan kebenaran. Karena jalan kebenaran akan mendatangkan sukacita. Jadi hal yang pertama, untuk kita selalu terinspirasi melakukan setiap perintah dan kehendak Tuhan adalah tunduk dan taat kepada setiap prinsip kebenaran firman. Dan yang kedua, yang harus kita lakukan adalah have the pleasure to do every command of God. Memiliki kesukaan untuk melakukan setiap perintah Tuhan. Katakan amin. Coba engkau tepuk kiri kanan, katakan miliki kesukaan untuk melakukan perintah Tuhan. Ya. Ya, puji Tuhan. Apa maksudnya perkataan ini? Landasannya firman Tuhan. Mazmur 40 ayat yang ke-9. Pemazmur Daud berkata, aku senang melakukan kehendak-Mu. Katakan amin. Aku senang melakukan kehendak-Mu, ya Allah, hukum-Mu kusimpan dalam hati. Apa artinya hukum-Mu kusimpan dalam hati? Artinya kehendak Tuhan, perintah Tuhan, kemauan Tuhan kusimpan dalam hati. Ketika ada intimidasi yang datang dalam hidup kita, kita coba mau keluar dari jalan kebenaran dan hukum dan perintah Tuhan yang kita simpan dalam hati, merupakan penangkis, merupakan senjata untuk melawan intimidasi itu. Intimidasi bilang, ke kanan. Karena kita menyimpan hukum Tuhan dalam hati ini, itu berbicara kepada kita, jangan, lurus ke depan. Dia katakan, lakukan sedikit aja. Firman Tuhan yang ada di dalam hati, katakan, maju terus, jangan berbelok. Nah, itulah fungsi ketika kita mengizinkan, have the pleasure to do every command of God. Memiliki kesukaan untuk melakukan setiap firman Tuhan, setiap perintah Tuhan. Akibat kita melakukan dan menyimpan firman di dalam hati kita, yang terjadi adalah kita akan memiliki batin dan hati yang tenang. Amin. Orang terkaya di dunia ini belum tentu dia memiliki ketenangan. Artinya apa? Dolar, harta, kekayaan belum menjamin seseorang tenang. Tetapi firman Allah dengan tegas dan jelas berkata, kalau saudara menyimpan firman di dalam hati, maka saudara dikatakan
orang yang memiliki batin dan hati yang tenang. Orang yang tidak memiliki batin dan hati yang tenang, dia adalah orang yang berada di dalam hidup yang tidak jelas, saudara. Galau setiap saat, tidak punya semangat, tapi banyak duit. Pekerjaan baik, tapi nggak semangat hidup, saudara. Karena batinnya tenang, ada kehampaan, kekosongan di dalam hidupnya. Hari ini saya mau impartasikan firman. Melakukan kehendak Tuhan. Menyimpan hukum Tuhan di hati kita. Maka saya pastikan engkau adalah salah satu orang dari sekian banyak orang yang memiliki hati dan batin yang tenang. Reward yang kita bisa terima selain memiliki hati yang tenang, batin yang tenang. Karena ada firman, maka kita mau mengekspresikan. Do it something good for God. Meninggalkan segala dosa kita. Artinya kita berbalik dari kejahatan dan kenajisan hidup ini. Hidup ini penuh dengan kenajisan ketika bukan firman yang menguasai. Tapi di saat firman mulai menguasai pikiran, menguasai hati, menguasai perkataan, maka kita akan berkata, Tuhan, aku mau berbalik kepada jalan yang benar. Aku mau meninggalkan segala kejahatan. Aku mau meninggalkan segala kenajisan. Dan aku hanya mau berkata, Tuhan adalah kebahagiaan saya. Tuhan adalah damai kesejahteraan yang ada di dalam hidup saya. Saya mau takut akan Tuhan. Kalau tidak ada rasa takut akan Tuhan, bahaya ini hidup, saudara. Sudah overlap, sudah berjalan di jalan yang salah, kita nancap terus. Saudara, saya sekali satu waktu sedang berjalan di downtown Chicago bawa mobil. Kalau saudara yang tinggal di Chicago tahu, di Ontario itu one way street, saudara. Nggak bisa dua arah di sini. Tiba-tiba ada mobil yang dari sebelah kanan, dia mau belok ke kiri. Dia pikir itu dua arah. Saya klaksonin mobilnya, dia nancap terus, saudara. Untung gak ada polisi. Kalau ada polisi pasti tiket. Orang ada kalanya ketika sudah wrong way, dia nancap aja. Karena apa? Tidak ada firman. Tidak ada kebenaran di dalam hidupnya. Dia pikir dia benar. Padahal salah. Apakah dia tidak lihat? Dia lihat terang kok. Cahaya begitu terang siang hari. Bahkan kalau malam pasti ada lampu. Tapi karena sudah dibutakan dengan apa ya? Sesuatu yang salah dia nancap aja. Nah, saya diperhadapkan dengan orang-orang yang memiliki firman di dalam hati. Sehingga ketika kita diperhadapkan dengan sesuatu yang salah, kita segera berbalik. Kita sadar, Tuhan, I'm wrong. Saya salah. Saya salah. Nah, yang Tuhan butuhkan bagi setiap kita adalah menyesali setiap kesalahan. Jadi sebagai orang percaya yang ingin melihat hari kemarin sudah baik, hari esok akan lebih baik. Meninggalkan kehidupan yang jahat. Kalau kita menyimpan firman dalam hati, kita akan menemukan keindahan dan kebahagiaan dalam Tuhan. Pasti saudara bahagia. Dan ada keindahan, ada mujizat, dan ada perkenanan Tuhan. Dan hal yang ketiga, untuk kita mau lakukan, bagaimana kehidupan yang selalu terinspirasi melakukan setiap kehendak Tuhan dan perintah Tuhan. Hal yang ketiga adalah have a commitment to do God's word. Memiliki komitmen untuk melakukan firman. Dalam segala situasi dan keadaan. Kalau saudara memiliki komitmen ini, maka
engkau adalah pribadi yang selalu terinspirasi untuk melakukan perintah dan kehendak Tuhan. Dasarnya adalah Mazmur 1 ayatnya yang kedua. Tetapi yang kesukaannya. Ini seorang raja yang berkata loh. Ini seorang yang kaya raya yang berkata. Seorang yang memiliki harta yang banyak. Memiliki pengawal yang banyak. Memiliki kesuksesan yang hebat. Dialah Raja Daud. Dia berkata, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Daud tahu persis. Ketenangan jiwanya bukan karena dia memiliki pengawal. Ini seorang raja yang berhasil. Saudara. Seorang raja yang kaya raya. Tetapi begitu humble-nya seorang Daud berkata, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Bisa saja dibanggakan, saya punya pengawal, saya punya pasukan, saya punya kekayaan, saya punya emas yang banyak. Tetapi Daud tidak pernah katakan hal-hal yang demikian. Dia hanya berkata, kesukaannya Taurat Tuhan. Taurat Tuhan itu berbicara hukum Tuhan. Taurat Tuhan berbicara kebenaran. Taurat Tuhan berbicara firman Tuhan. Jadi sekali lagi, firman Tuhan adalah Taurat yang memerdekakan hidup kita. Jika setiap orang Kristen semakin taat pada firman Tuhan, maka ia akan semakin memahami kehendak Tuhan dalam hidup. Amin. Sebagai conclusion, kesimpulan dari khotbah saya, untuk mengalami segala sesuatu atau untuk mengalami sesuatu yang lebih baik yang akan segera datang dalam hidup kita, maka kita harus berusaha tidak menilai firman Tuhan itu secara rendah dan salah. Jangan salah menilai firman, saudara. Yang kita butuhkan doa sehingga Tuhan membukakan pikiran kita untuk memahami setiap maksud dan kehendaknya untuk kita lakukan di hari-hari ini. Orang yang ingin mengalami sesuatu yang lebih baik yang akan segera datang dalam hidupnya, maka dia harus berusaha meluaskan firman Tuhan, merubah totalitas kehidupannya. Saya undang semua pemain musik, singers. Hari ini ada perjamuan Tuhan. Saya undang pelayan perjamuan untuk mempersiapkan hati kita. Mempersiapkan roti dan anggur bagi bapak ibu yang ada di rumah. Para suami-suami, persiapkan roti dan anggur untuk layani istri dan anak-anak saudara. Bagi bapak ibu yang ada di Zoom, yang ada di Facebook, bahkan di YouTube nanti yang ingin melakukan perjamuan Tuhan. Persiapkan hidupmu. Mari kita nyanyikan satu pujian. Sambil saya mau ingatkan dan encourage saudara. Berusaha untuk selalu tunduk dan taat kepada prinsip kebenaran firman. Kita harus berusaha untuk tunduk dan taat. Bahkan kita harus memiliki kesukaan untuk melakukan perintah Tuhan. Selain kita berusaha untuk melakukan firman Tuhan, kita memiliki komitmen untuk supaya firman Tuhan itu ada dalam hidup kita. Mari kita berdiri semua, yang engkau yang ada di rumah, bisa saudara duduk, bisa saudara berdiri, sambil saudara nyanyikan pujian. Pengorbanan Tuhan selalu nyata baginya, selalu nyata bagi saudara.
Bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, bahkan di tempat ini, yang sudah mendapat roti dan anggur, kita mengangkat roti dengan tangan kanan. Angkat dengan iman. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuturuskan kepadamu, aku telah terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tubuh Yesus yang tidak berbentuk hancur karena dosa saya dan dosa saudara. Perjamuan Tuhan merupakan peringatan bagi kita untuk mengingat akan pengorbanan Yesus, untuk mengingatkan kita bahwa Yesus hanya satu kali mati, bukan dua kali. Dia datang kali kedua bukan untuk menebus dosa umat manusia, tetapi dia akan datang sebagai hakim. Oleh karena itu, kita harus mengingat akan kebaikan Tuhan bagi kita. Dia memberikan anaknya bagi kita. Dia memberikan putranya yang tunggal. Oleh karena itu mari kita memakan tubuh daripada Yesus, roti ini, sebagai jaminan dalam kehidupan kita. Hancur tak berbentuk demi dosa kita. Makan dengan iman di dalam nama Yesus. Haleluya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Sambil saudara angkat cawan, Lalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. terima kasih Tuhan. Sungguh indah pikirkan tentangku. Haleluya. Terselami bagiku. Haleluya. Sungguh indah. Angkat melebihi tinggi kepala saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya. Cawan ini adalah perjanjian baru. Darah Yesus yang tertumpah di atas Golgota mengingatkan kita, kita orang yang berharga. Kita yang tadinya berdosa dijadikan orang yang mengalami kehidupan baru. Kita minum dengan iman di dalam nama Yesus. Haleluya. Sungguh besar pengorbananmu bagi. Terima kasih ya Tuhan. Terlalu dalam Untuk dimengerti. Thank you Jesus. Kami mau melakukan kebenaran-Mu ya Tuhan.
Kami mau menjadi pelaku firman, ya Bapa. Karena sungguh Engkau sudah melakukan yang terbaik bagi kami. Engkau memberikan anak-Mu satu-satunya bagi kami. Sehingga kami menjadi orang yang berharga. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Sungguh indah. Kami sembah, kami tinggikan. Sungguh besar. Agungkan Tuhan, muliakan Tuhan. Dia berkarya dalam hidupmu. Dia membebaskan hidupmu. Dia mendatangkan sukacita. Bahkan dia memberikan kemenangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami agungkan, kami tinggikan. Haleluya, Jesus. Sungguh indah yang kau pikirkan tentang. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Yes Lord. Bagiku. Haleluya, Jesus. Sungguh indah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari semua kita bersyukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu nyata bagi kami. Anugerah-Mu sempurna bagi kami. Kami tidak seperti hari kemarin. Tapi kami akan menjadi orang-orang yang berubah. Orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Orang-orang yang selalu terinspirasi karena Tuhan. Sehingga kebenaran itu nyata dalam hati kami. Dan kebenaran firman itu yang memerdekakan kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang mengalami sukacita. Orang-orang yang mengalami damai sejahtera. Orang-orang yang dibebaskan karena Tuhan. Di dalam nama Yesus, firman-Mu adalah kebenaran yang selalu memerdekakan kami. Kami menyiapkan hati kami karena sesuatu yang lebih baik, yang besar sedang terjadi dalam hati kami, dalam hidup kami, dalam keluarga kami. Yang terima firman Tuhan katakan amin. Haleluya. Saya percaya kita semua diberkati, amin. Silakan duduk. Kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan sambil kita nyanyikan lagu Tuhanlah Kekuatan. Bagi saudara yang rindu untuk memberkati pelayanan tempat ini, bisa memberikan lewat Zelle atas nama gpdinlc@yahoo.com. Tuhan Yesus memberkati. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Katakan Dia gunung batuku. Dia gunung batu dan keselamatan. Saya undang kita semua bangkit berdiri.
kita akan merayakan Celebrate 4th of July, Hari Independence Amerika, dan kita tidak ada SALT. Untuk hari Rabu kita ada Youth jam 6 sore. Hari Jumat kita ada Prayer Warrior jam 6 sore juga. Dan hari Sabtu kita ada latihan. Hari Minggu kita akan kembali beribadah di tempat ini. Ada live Facebook dan ada live YouTube juga. Kita akan akhiri ibadah kita pada saat ini. Kita akan berdoa saudara. Khususnya minggu ini Bapak Gembala akan pergi ke New Jersey. Akan menghadiri dan mengikuti acara Musda, yaitu musyawarah daerah bagi GPD East Coast. Di mana akan ada pemilihan untuk pemimpin yang akan dipilih nanti atau akan terpilih nanti, biar segala sesuatunya acaranya berjalan dengan baik dan berjalan seturut kehendak Tuhan. Bukan kerinduan manusia, tapi biar kehendak Tuhan dan untuk kemajuan GPD East Coast. Amin. Bantu doa perjalanan Bapak Gembala dari hari Kamis dan kembali hari Sabtu malam. Biar segala sesuatunya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita pada saat ini. Kita akan nyanyikan pujian ini. Katakan, Kau kuatkan aku Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan. Kami perlukan Engkau Tuhan. Kami mau melakukan kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu mampukan kami Tuhan. Kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah iman. Katakanlah, yang memerlukan kekuatan dari Tuhan, angkat tangan-Mu. Katakan, Kau kuatkan kami. Kami mau tetap bertahan Tuhan. Apapun yang menimpa kami saat ini, kami mau tetap katakan sekali Yesus, tetap Yesus. Kami tidak akan tergoyahkan karena kami punya Yesus yang tidak pernah putus asa dengan kami, tidak pernah give up dengan kami. Sekali lagi katakan, oh, Kau kuatkan aku. Kau kuatkan aku. Kaulah harapan. Kau buktikan kesetiaan Tuhan. Yes Lord, Engkau nyanyi dengan iman. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Ya, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah. Come on, agungkan Tuhan. Haleluya. Mujizat-Mu turun bagi kami. Kuasa-Mu mengurapi kami. Mujizat-Mu memulihkan kami. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Tuhanmu Tuhan. Engkau, one more time, katakan, Kau buktikan. Haleluya Jesus. Tahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah. Engkau Allah Immanuel. Berikan keagungan paling meriah buat Tuhan kita. Katakan, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Kau menguatkan kami ketika kami dalam penderitaan. Ketika kami dalam pergumulan. Ketika kami berada dalam kesesakan. Engkau datang menguatkan kami. Memberikan penghiburan. Memberikan kekuatan yang supernatural. Sehingga kami menang. Sehingga kami bisa melewati situasi-situasi yang sulit. Karena bersama Yesus kami tidak pernah dikalahkan.
Bersama Yesus kami akan selalu menang ya Bapa. Pergumulan bisa datang, persoalan bisa kami jalani. Bahkan situasi-situasi yang tidak mengenakan kami mungkin menjalani saat ini. Tapi yang kami minta ya Bapa, berikan kami kekuatan untuk meraih kemenangan. Berikan kami pengharapan untuk meraih janji-janji Tuhan. Karena wajah dan mata Tuhan terarah kepada kami. Kekuatan Tuhan menjadi bagian kami. Tidak ada kekalahan yang terjadi dalam hidup kami. Yang terjadi adalah kemenangan, meraih kemenangan. Dari kemenangan datang kepada kemenangan. Karena ada firman, ada Roh Kudus yang memberikan kami kemampuan untuk meraih sukacita dan kemenangan itu. Janji Tuhan akan menjadi bagian kami. Jadi kepala dan bukan ekor. Semakin naik dan bukan turun. Dan itu akan nyata dalam pribadi lepas pribadi. Keluarga lepas keluarga dalam gereja lokal kami. Bagi umat Tuhan yang ada di Zoom, yang ada di YouTube, yang ada di Facebook. Mereka juga mengalami berkat yang sama. Mereka tidak akan dikalahkan oleh masalah. Melainkan mereka akan mengalahkan masalah bersama Tuhan. Dan meraih kemenangan. Tuhan kami bawa untuk acara Musda Regional One yang akan diadakan nanti di New Jersey. Hari Jumat dan hari Sabtu. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Biarlah kehendak Tuhan yang nyata. Setiap hal-hal yang bukan dari Tuhan. Setiap hal-hal yang mendatangkan kerugian. Kami tolak itu di dalam nama Yesus. Tidak ada hal-hal yang kedagingan yang muncul, tetapi hal-hal sorgawi, hal-hal yang rohani yang akan terjadi. Bukan keinginan manusia yang nampak, tetapi keinginan roh yang nampak. Dan keberhasilan terjadi, mujizat Tuhan dinyatakan, memiliki seorang pemimpin Regional One yang baik, sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan karena keinginan manusia. Jadilah menurut kehendak Tuhan dan bukan kehendak kami yang jadi. Mari semua umat Tuhan angkat tangan. Terima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya berkat sukacita dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Allah Roh Kudus. Penghiburan damai sejahtera akan menyertai kita sekalian. Kemampuan ilahi turun kepada hidupmu. Sehingga engkau mampu berjalan dalam situasi yang sulit. Mengalami kemenangan. Karena mata Tuhan terarah kepada engkau. Tangan Tuhan memegang engkau. Sehingga berhasil dalam segala sesuatu. Di dalam perkenanan Tuhan. Mulai hari ini sampai Maranatha. Yesus kembali menjemput gereja Tuhan. Yang percaya dan terima berkat. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. Dan happy 4th of July for brother and sister yang ada di Amerika. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan.